Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi tips sedikit, Mas Bro, tentang bagaimana cara memupuk jahe di dalam polybag atau yang kita tanam di dalam media karung, pot ataupun polybag. Seperti biasa, Mas Bro, tanaman jahe tentu adalah tanaman yang memerlukan pupuk atau asupan makanan yang cukup, apalagi kalau kita tanam dalam media yang terbatas. Dia tidak tumbuh di alam bebas, melainkan kita tanam di pot ataupun di polybag. Tetapi Mas Bro, perlu diketahui bahwa tanaman yang kita tanam di dalam media polybag ataupun karung tidak sama dengan kita melakukan pemupukan apabila tanaman ini kita tanam di areal terbuka ataupun areal lahan terbuka. Karena apabila tanaman ini di areal terbuka, maka akarnya akan menjalar kemana-mana dan dia akan menebar ke seluruh penjuru. Tetapi apabila kita tanam di dalam pot ataupun polybag seperti ini akarnya akan mengumpul di satu titik dan bergumpal di sekitar sini saja atau di dalam pot dan polybag ini saja. Maka teknik yang kita lakukan untuk melakukan pemupukan tentu harus berbeda. Karena apabila kita tebar dalam kondisi butiran atau dalam keadaan utuh, maka akan terjadi penumpukan sehingga titik-titik akar yang menerima dari asupan makanan ini hanya sekelompok saja dan satu bagian saja. Ini sangat berbahaya karena tumpukan ataupun makanan yang berlebihan yang masuk ke dalam gumpalan dari akar ini tidak akan dicerna keseluruhannya, karena penumpukan ini bertumpu pada satu titik saja, sehingga ini justru bisa menjadi kendala bagi tanaman. Karena apabila makanan ini menumpuk pada satu titik, maka tanaman kita akan berlebihan dari akar tersebut atau over, sehingga justru akan menjadikan kendala, bisa menimbulkan penyakit busuk akar dan nanti akan menjalar ke busuk rimpang. Jadi asupan makanan yang berlebihan pada satu titik ini justru akan menjadi kendala kita, akan menjadi kendala bagi tanaman, akan menimbulkan penyakit pada tanaman kita. Jadi untuk melakukan pemupukan khusus tanaman jahe ini yang ada di dalam polybag atau yang kita tanam di media polybag ini, pupuk yang kita berikan harus terlebih dahulu sudah kita larutkan ke dalam air. Karena apabila dilarutkan ke dalam air, maka penyebaran dari pupuk ini akan merata dan langsung diserap oleh tanaman kita. Caranya, di sini kita menggunakan pupuk NPK Mutiara, di mana pupuk ini sudah lengkap kandungannya baik nitrogen, fosfat, dan kalsium. Jadi kita hanya menggunakan satu jenis pupuk yang sudah lengkap kebutuhan tanaman kita. Kita ambil contoh di sini. Untuk kapasitas air 5 liter ataupun 6 liter, kita cukup ambil lebih kurang 1 sendok makan dan kita larutkan ke dalam ember air yang berkapasitas 5 liter maksud kami. Jadi untuk melakukan pemupukan jahe yang berada di dalam polybag atau yang kita tanam di media terbatas seperti polybag, sekali lagi jangan sampai kita beri butiran yang masih utuh, melainkan harus kita larutkan seperti ini supaya akar bisa menyerap dengan merata dan tidak menjadikan justru jadi penyakit untuk tanaman kita. Dan penyiraman pun harus di sekeliling sehingga tanaman kita bisa menerimanya dengan merata. Beda kalau kita lakukan pemupukan di alam terbuka. Karena kalau di alam terbuka, Mas Bro,
akarnya akan menyebar ke seluruh penjuru. Tapi kalau di sini di polybag ataupun di pot, dia hanya bertumpuk di sini-sini saja dan menggulung. Jadi jangan sampai apa yang kita berikan justru menjadi penyakit ataupun momok bagi tanaman kita ini. Dan jangan lupa Mas Bro, minimal seminggu sekali tanaman kita yang ada di dalam polybag ini kita siram dengan air larutan yang kita campur dengan EM4. Tujuannya adalah agar fermentasi atau proses penyerapan atau pelarutan pupuk yang masih tersisa di dalam media tanam kita bisa cepat terurai sehingga tidak terjadi penumpukan atau penggumpalan pada media tanaman kita. Ini sangat penting sekali untuk menghindari penyakit busuk akar ataupun busuk rimpang. Inilah kendala kita menanam jahe di polybag. Jadi pemupukan kita harus kita siram ataupun kita larutkan ke dalam air terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga sesekali harus kita siram dengan air larutan EM4 agar proses pencernaannya menjadi lancar dan baik, bisa diserap oleh tanaman sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Baiklah Mas Bro, sedikit tip dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Tani Liget 01. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.